Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Miss dan juga Mister yang akan belajar bersama di pelajaran tematik 6A. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Dimulai dari sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama memiliki makna satu. Kita mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai setiap umat manusia dalam beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam memilih agama. Sila kedua berbahasa Indonesia. Makna sila kedua yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua adalah mencintai antar sesama manusia. Dan yang ketiga, berani dalam membela kebenaran. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Makna sila ketiga yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah cinta tanah air. Dan yang ketiga adalah bangga menjadi warga negara Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kepermusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima yang pertama adalah bersikap adil. Yang kedua adalah menghormati hak-hak orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai orang lain. Demikian adalah penjelasan dari nilai-nilai Pancasila. Salah satu pengamalan dalam Pancasila adalah melestarikan lingkungan, yaitu melakukan pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini sangat concern untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah mengeluarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang jual beli flora dan fauna yang sudah masuk daftar hewan atau tumbuhan yang dilindungi, termasuk hal yang ilegal loh. Karena yang melanggar pasti akan terkena hukuman berupa penjara 5 tahun atau denda sebesar 100 juta rupiah. Lalu ada lagi peraturan lain di nomor 7 di tahun 1999 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Bukan hanya itu, bahwa ada juga organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian hewan dan tumbuhan, diantaranya World Wildlife Fund atau WWF. Organisasi ini bergerak menghimpun dana untuk membiayai pelestarian hewan dan tumbuhan di seluruh penjuru Indonesia. Ada beberapa wilayah yang digunakan dalam proses pelestarian hewan dan tumbuhan. Wilayah atau daerah tersebut digunakan untuk melindungi atau mengembangbiakan hewan dan tumbuhan tersebut. Di antaranya adalah cagar alam, kemudian ada Swaka Marga Satwa, dan ada Taman Nasional. Yang pertama adalah cagar alam. Cagar alam adalah suatu daerah atau wilayah yang di sana hidup berbagai macam tumbuhan yang khas. Tumbuhan dan hewan tersebut hidup secara alami atau berkembang biak secara alami. Di mana saja di Indonesia yang menjadi tempat cagar alam, di antaranya itu ada yang pertama cagar alam di Pulau Dua di Banten. Cagar alam Pulau Dua di Banten itu disebut sebagai kerajaan burung. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sana hidup berbagai macam burung laut. Kemudian yang kedua adalah cagar alam Pantodomas di Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana hidup berbagai macam flora, di antaranya itu ada pinus, kenanga, eboni, dan sengon. Kemudian ada juga macam jenis faunanya juga, di antaranya itu ada kukur, kutilang, jalak uren, puyuh, dan ayam hutan. Seperti itu. Kemudian ada juga cagar alam di Pananjung, Pangandaran. Di sana hidup berbagai macam hewan. Selain hewan, di sana juga sebagai tempat pelestarian hutan. Hewan yang hidup di sana itu diantaranya rusa dan banteng, juga babi hutan. Kemudian yang terakhir adalah cagar alam di Tabapananjung, Bengkulu.
Kalian tahu Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia? Itulah tempat hidupnya di Cagar Alam Tabapananjung, Bengkulu. Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia yang pertama adalah Suaka Marga Satwa Gunung Sawal di Ciamis. Di sana terdapat berbagai macam fauna, di antaranya macan kumbang, meong congkok, macan tutul, dan elang lori. Yang kedua adalah Suaka Marga Satwa Balai Raja Bengkalis Riau. Di sana terdapat gajah, beruang madu, harimau Sumatera. Yang ketiga adalah Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Taman Nasional biasa digunakan dalam berbagai kegiatan, diantaranya pendidikan, penelitian, budaya, dan pariwisata. Di Indonesia terdapat Taman Nasional, diantaranya Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat. Kemudian ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi. Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam kegiatan pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama adalah melakukan penangkaran hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan langka dalam program reboisasi. Yang kedua adalah mendirikan tempat-tempat perlindungan bagi hewan atau tumbuhan langka, seperti yang tadi sudah disebutkan dengan adanya cagar alam, Suaka Marga Satwa, kemudian adanya Taman Nasional, adanya kebun binatang atau kebun raya. Demikian. Anak-anakku semuanya, hari ini kita mau mencoba cara stek itu kan katanya batangnya yang ditancapin. Bisa si pohon lain yang bisa di stek banyak sekali. Contohnya seperti tebu. Tahu tebu kan kalian semuanya? Nah, ada lagi namanya ini pohon mangkokan. Bunga mawar itu termasuk juga bisa di stek. Ada lagi bunga melati. Masih banyak lain tumbuhan-tumbuhan yang bisa kalian stek. Itu stek merupakan cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Oke, hari ini kita praktekkan langsung saja. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama ada, karena berhubung kita tutorial, jadi menggunakan pot. Nah, ya, ini ada tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Fungsinya pupuk ini sebagai apa? Penyubur ya. Kemudian, tapi ingat tanahnya nggak boleh kering, harus basah. Ditambahkan air sedikit saja. Kemudian kita ada batang singkong. Nah, batangnya itu yang tua. Jangan kalau stek itu yang atasnya, tapi yang bawahnya yang tua. Dipotong kira-kira 1 jengkal kalian. Terus ada lagi ini bisa pohon mangkukan. Ini bisa udah potong, jadi langsung ditancapkan ke tanah biasa seperti ini. Jadi yang paling tua di bawah. Nah, udah, hanya itu saja caranya. Anak-anak, demikian pembelajaran yang disampaikan oleh Miss dan juga Misternya. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.